Dalam pendidikan dan parenting sendiri, konsep disiplin saat ini itu sedang uh, banyak gitu ya, banyak uh, sedang booming, nggak sebenarnya nggak baru-baru ini, tapi sudah cukup lama ada istilah atau konsep positif disiplin alias disiplin positif yang afwan, yang mempopulerkan namanya Jane Nelson. Beliau punya banyak buku dan ada sertifikasinya juga gitu ya tentang positif disiplin, tentang bagaimana mendisiplinkan secara positif. Itu kayaknya bukunya mungkin sudah masuk Indonesia, cuman saya nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Nah, konsep ini sebenarnya bukan suatu konsep yang berbeda jauh atau em, sesuatu yang benar-benar apa ya, unik gitu ya, karena sebetulnya dia sejalan dan beriringan dengan konsep pengasuhan seperti authoritative parenting, gentle parenting, positive parenting, dan lain-lain yang memang sekarang sedang banyak istilahnya ya, tapi sebetulnya intinya sama-sama saja. Mungkin kalau saya nggak salah ingat ada sesinya ya tentang berbagai jenis parenting, kalau nggak salah sama Kak Yogi ya, itu sebetulnya berkaitan dengan yang authoritative parenting itu si positif disiplin ini gitu. Jadi mungkin materinya akan agak sedikit familiar atau mungkin lebih memperinci dari konsep authoritative parenting tersebut. Nah, disiplin positif ini juga yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, bagaimana sih bisa mengasuh tanpa amarah dan mendisiplinkan anak tanpa menyakitinya gitu. Dan tentu saja sebagai muslim kita yang harus pertama kali kita lakukan ketika kita menerima ilmu dunia adalah kita cek dulu ini bertentangan atau tidak dengan Islam, dengan diniyah kita, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, apakah bertentangan atau tidak, apakah sejalan atau tidak, apakah boleh atau tidak, gitu kan ya hukumnya dan sebagainya. Dan untuk disiplin positif ini sendiri secara umum tidak bertentangan, meskipun memang ada beberapa catatan yang insya Allah nanti akan dibahas di akhir. Setelah kita bahas poin-poinnya dulu. Next. Ini mohon maaf saya agak cepat karena materinya cukup banyak ya. Semoga bisa terjelaskan semuanya dalam 1 jam kalau nggak salah ya waktunya. Oke, jadi kita uh, tarik dulu gitu ya, kita lihat dulu, kita telusuri dulu proses disiplin itu apa sih menurut pencetusnya si lagi astagfirullah Ibu Jane Nelson ini. Beliau bilang apa? Beliau dan rekan-rekannya merumuskan positif disiplin itu sebagai konsep pendidikan yang bukan tentang hukuman atau kontrol, tapi tentang bagaimana memberi instruksi, mengedukasi atau mendidik, mempersiapkan, melatih, meregulasi, membangun keterampilan, dan mencari solusi dalam kehidupan pengasuhan sehari-hari. Yang mana bisa dimulai dari bayi, dari sejak lahir sampai sepanjang hidup, sampai akhir hayat gitu bisa. Mau anaknya udah dewasa, mau anaknya udah punya anak lagi gitu ya, kita udah punya cucu juga masih bisa gitu diterapkan. Dan penekanannya positive discipline ini empasisnya ada pada balance, keseimbangan antara ketegasan dan kebaikan atau ya kebaikan ya, kelembutan, dan juga bagaimana menyediakan respect atau menghargai baik orang tuanya, orang dewasanya maupun anaknya. Jadi ini dibilangnya adults karena memang pada prakteknya bisa juga diterapkan oleh guru gitu ya, oleh pengasuh siapapun anak, tidak harus orang tuanya. Pokoknya yang memang um, in control atau sedang bertanggung jawab atas anak gitu. Kenapa harus respect for both adults and children? Kenapa harus ada menghargai baik orang dewasa maupun anaknya? Karena ketika respect itu hanya untuk salah satu pihak, jadinya uh, bukan apa ya, proses atau bukan konsep pendidikan yang baik. Kenapa? Karena ketika respectnya terlalu besar pada posisi adults-nya, pada orang dewasanya, maka biasanya kecenderungannya akan controlling, otoriter, diktator gitu ya. Jadi pokoknya bagaimana caranya supaya penghargaannya semuanya dimiliki oleh orang dewasa. Makanya jatuhnya biasanya yaitu otoriter gitu ya, diktator yang keras. Pokoknya bagaimana caranya anak itu harus patuh mutlak pada orang tua dan sebagainya. Itu
kalau respeknya terlalu banyak pada adult. Tapi kalau respeknya juga terlalu banyak pada anak, maka yang ada cenderungnya akan permisif. Anak akan em, apa namanya, orang tua akan iya aja ngikutin kemana anaknya mau, ngikutin apa anaknya inginkan, tanpa mempertimbangkan posisi orang tua sendiri yang sebetulnya pasti kan bagaimanapun orang tua itu orang dewasa itu lebih tahu, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya gitu ya daripada anaknya gitu. Yang mana ini juga jadinya perlu dipertimbangkan. Nah, sehingga kalau terlalu banyak pada anak jatuhnya tadi permisif. Nah, makanya positif disiplin tuh bukan dua konsep tadi, bukan dua kutub yang berat salah satu, tapi seimbang antara penghargaan, menghargai orang tuanya, orang dewasanya maupun anak-anaknya gitu ya. Dan dia juga membawa harapan, meningkatkan skill serta apa ya, memperbanyak kasih sayang gitu ya dalam interaksi keluarga. Next. Oke. Nah, kenapa sih emang mendisiplinkan anak dengan positif? Kenapa nggak boleh yang tadi permisif atau punitif um, atau yang lain-lain lah itu ya tadi otoriter, VOC parenting dan lain-lain. Yang pertama tentu karena orang tua kita gitu ya bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi em, kalau kita mau membiarkan anak begitu saja ya nggak bisa juga karena kita harus didik mereka bagaimanapun amanah dari Allah itu ya untuk dididik bukan untuk dibiarkan gitu kan ya. Dan anak belum tahu tata krama, batasan serta aturan yang berlaku di dunia gitu. Memang kita sering dengar namanya juga anak-anak dalam satu sisi itu tidak salah. Memang mereka namanya juga anak-anak, tapi mewajarkan perilaku mereka itu tidak berarti membiarkan, gitu ya. Menerima bahwa oh iya ini wajar untuk anak-anak karena mereka belum tahu. Tapi kan nggak berhenti di situ. Apakah kita biarkan mereka tidak tahu? Tentu kan tidak. Kita kasih tahu mereka. Kita berikan batasan, kita ajarkan tata krama, kita ajarkan bahwa, nah ini ada aturannya dan itu tidak boleh atau yang bolehnya seperti ini dan sebagainya gitu. Dan itu cara yang paling positif untuk mengajarkannya ya dengan disiplin positif bukan dengan cara yang permisif atau malah yang over controlling gitu ya yang over eh yang over keras lah ya begitu. Kemudian jika kita mendisiplinkan anak dengan cara yang salah, misalkan kita ya sudah berusaha gitu tetap berusaha namun qadarullah terpleset dengan atau karena ketidaktahuan kita qadarullah jadi kita keterusan mendisiplinkan dengan cara yang salah, naudzubillah bisa berdampak negatif baik pada anak maupun pada diri kita sendiri juga. Contohnya seperti apa kalau kita terlalu otoriter, naudzubillah bisa menimbulkan trauma pada anak, lalu anak juga jadi mencontoh perilaku yang keras dan kurang baik tersebut karena kan anak perilaku peniru ulung ya. Jadi bisa jadi misalkan nauzubillah anak melihat kekerasan di rumah, dia akan bawa itu ke sekolah, dia akan bawa itu ke interaksi dengan teman-temannya, dia akan jadi ikutan keras, dia akan jadi ikutan gampang agresif gitu nauzubillah dan sebagainya dan seterusnya. Dan itu untuk anak. Untuk diri kita sendiri juga tentu bisa terjerumus pada dosa kezaliman. Belum juga kalau misalkan ya Allah masih berikan fitrah gitu ya pada kita, bisa jadi kita akan menumpuk rasa bersalah yang sangat tentu tidak nyaman sekali. Itu ya mungkin bisa jadi nambah stres, nambah frustrasi, akhirnya bukannya terurai dan bisa memperlakukan anak dengan baik, kita malah makin emosian dan sebagainya dan tentu jadinya nggak produktif. Kalau permisif, disiplin dengan cara yang permisif, jadinya anak tidak akan tahu batasan, berbuat seenaknya, nggak empati. Lalu kitanya juga bisa jadi terjerumus menjadi orang tua yang tidak amanah, tidak bertanggung jawab pada anak, yang mana tentu bisa dosa juga. Serta disiplin positif ini em, juga kenapa harus kita ikhtiarkan gitu ya, karena pada dasarnya lebih dekat pada apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan parenting VOC yang serba keras, serba marah-marah, penuh hukuman, maupun yang permisif yang membiarkan. Enggak gitu ya. Jadi disiplin positif ini lebih dekat pada apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau berinteraksi dengan anak-anak di sekitarnya.